Halo, berjumpa lagi dalam video kuliah pengembangan sistem perangkat lunak. Kali ini materinya tentang pengenalan Java Programming Language. Manusia dan komputer. Bagaimana caranya kita membuat komputer untuk mengerti program yang kita buat? Sedangkan manusia berbicara dengan bahasa manusia dan komputer berbicara dengan bahasa mesin. Bahasa pemrograman Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang didesain untuk manusia. Dalam slide yang ada di depan, kita akan melihat programming language yang ada. Yang pertama adalah generasi-generasi dari programming language. Yang pertama adalah yang disebut dengan machine language atau bahasa mesin. Bahasa mesin terdiri dari kode seperti 101110. Kemudian ada yang dinamakan dengan assembly language. Dalam bahasa pemrograman assembly sudah mulai muncul kata-kata atau frase-frase yang memiliki arti seperti dalam bahasa manusia, misalkan add atau next. Kemudian generasi berikutnya yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language. Dalam high level language ini ada bahasa pemrograman seperti C, C++, Pascal, Modula, Fortran, dan Java. Itu disebut dengan third generation language. Kemudian ada juga yang fourth generation language, query language seperti SQL. Dan fifth generation language itu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan artificial intelligence. Apa itu Java? Java itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi yang bisa diterjemahkan menjadi bahasa mesin dan kemudian bisa dieksekusi oleh komputer. Java adalah bahasa yang memiliki nouns, verbs, grammar, dan lain-lainnya. Java juga adalah sebuah bahasa yang mendeskripsikan objek yang memiliki karakteristik dan juga aksi-aksinya atau yang disebut dengan methods. Kita mempelajari bahasa dengan latihan-latihan. Jika kita mendapatkan kesulitan, maka kita tetap belajar dan tetap berusaha untuk mengerjakannya. Bahasa pemrograman Java juga memiliki yang namanya vocabulary, seperti class, extends, implement, catch, import, dan lain sebagainya. Berikut adalah sejarah dari bahasa pemrograman Java. James Gosling, Mike Sheridan, dan Patrick Naughton pertama kali menginisiasi proyek pengembangan bahasa pemrograman Java pada bulan Juni tahun 1991. Awalnya, bahasa pemrograman Java ini didesain untuk interactive television, tetapi karena terlalu advance untuk digital cable television industry pada waktu itu sehingga tidak diteruskan. Bahasa ini pertama kali dinamakan oak. Oak ini adalah pohon yang ada di luar jendela tempat James Gosling bekerja, dan kemudian dinamakan green, dan kemudian dinamakan Java yang berasal dari Java Coffee atau kopi dari Jawa. Java pemrograman menggunakan bahasa Java pertama kali dikeluarkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 1998 dikeluarkanlah Java 2, di mana sudah memiliki beberapa konfigurasi untuk membangun berbagai tipe platform seperti J2SE, J2EE, dan J2ME. Di tahun 2006,
J2 versionnya diberi nama lain sebagai Java EE, Java ME, dan Java SE. Kemudian pada tahun 2009 sampai 2010, Java diakuisisi oleh Oracle Corporation. Sampai sekarang masih dipegang oleh Oracle Corporation. Ini versi-versi dari Java mulai pada saat dia dikeluarkan sampai sekarang tahun 2014 dan seterusnya. Kemudian ada Java Platform. Java sebagai platform adalah hardware dan software, lingkungan hardware dan software di mana program tersebut dijalankan. Java platformnya di sini yang disebut dengan Java API atau API dan Java Virtual Machine atau Java VM. Di sini Java sebagai platform ini kalau melihat seperti jaringan kulit, jadi ada lapisan-lapisannya di situ. Ada ini JDK, jadi Java Development Kit-nya ini terdiri dari kesemuanya ini yang ada di dalam sini. Kemudian ini Java Runtime Environment-nya. Jadi Java itu bisa dijalankan di platform apa saja, ada Solaris, Windows, Linux, dan selanjutnya. Di dalam sini ada Java Library-nya, dan kemudian ada Java Language-nya, ada Development Tools, dan API-nya ada di sini. Java itu cross-platform. Seperti yang sudah disebutkan berikutnya, Java programming dikompil dan juga diinterpretasikan. Maksudnya seperti apa? Dengan Java compiler, program tersebut ditranslate menjadi yang disebut dengan Java bytecodes. Kemudian interpreter akan merunning Java bytecodes ke dalam komputer. Jadi ini ada contoh gambar. Program Java akan disimpan dengan menggunakan ekstensi .java, kemudian dikompil akan menghasilkan file.class, kemudian file.class ini akan diinterpretasikan menjadi program yang bisa di-run oleh komputer. Java bytecodes adalah salah satu hal mengapa Java bisa dijalankan di berbagai macam platform, sehingga ada slogan yang dinamakan write once, run everywhere. Jadi selama sebuah komputer memiliki Java Virtual Machine yang terinstall, maka program Java yang misalkan di-compile atau di-run bisa berjalan di setiap platform yang ada, bisa di Windows, di Linux, atau di Macintosh, dan lain sebagainya. Untuk memulai, kita bisa mendownload Java Development Kit di website Oracle, juga ada Runtime Development, dan untuk IDE-nya bisa digunakan NetBeans. Ada juga IDE yang lainnya yang bisa digunakan selain NetBeans, ada Eclipse, JCreator, JBuilder, dan lain-lainnya, bisa di search sendiri di Google. Mengembangkan Java program diibaratkan seperti seorang akan menyiapkan makanan atau seorang chef. Jadi di sini programmer diilustrasikan sebagai chef. Basic Java language-nya itu adalah tools-tools yang akan digunakan untuk memasak. Misalkan di situ ada blender atau ada rolling pin di situ, dan kemudian Java class library ini adalah diibaratkan sebagai sauce atau penyedap makanan dan of the shelf component. Berikutnya tentang objek dan kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari sebuah objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek yang lain. Misalkan contoh kelas person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lain. Objek adalah instance dari sebuah kelas. Jika kelas secara umum merepresentasikan template dari sebuah objek, maka sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Sebagai contoh, dari kelas fruit kita dapat membuat objek mangga, pisang, apel, dan lain-lainnya.
Di sini ada problem to program. Dalam orientasi Java, karakteristik itu disebut state atau attribute atau field atau data. Sedangkan behavior itu dari objek kita sebut function atau method. Jadi contohnya di sini book, karakteristik dari book itu adalah memiliki ISBN, memiliki title atau judul, memiliki publisher-nya siapa, penerbitnya siapa, dan memiliki jumlah halaman. Sedangkan behavior dari sebuah buku adalah buku itu bisa dipinjam, bisa dikembalikan, atau bisa di-hold, dipegang maksudnya. Jadi ini karakteristik dan behaviornya itu akan kita tuliskan ke dalam kode Java. Nah, apa yang dimaksud dengan atribut? Atribut merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Atribut merepresentasikan karakteristik dari suatu objek. Contoh, pada kelas buah-buahan atau fruit terdapat atribut warna dan berat. Jadi, punya atribut warna dan berat. Sedangkan pada objek mangga, warna berisi kuning dan berat misalkan 0,25 kg. Dan pada objek apel, warna bisa berisi merah dan berat misalkan 0,3 kg. Nah, di sini dari kelas fruit kita bisa membuat objek, misalkan objek mangga atau objek apel, di mana objek mangga dan objek apel itu tetap memiliki atribut warna dan berat, namun value-nya bisa kita ganti. Sedangkan yang disebut dengan methods adalah suatu operasi berupa fungsi-fungsi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Method ini didefinisikan pada kelas, akan tetapi dipanggil melalui objek. Metode menentukan perilaku objek, yakni apa yang terjadi ketika objek itu dibuat, serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Kelas. Kelas itu mendefinisikan bagaimana objek terlihat. Jadi, dalam kelas, ketika kita akan menulis program menggunakan bahasa pemrograman Java, yang kita tulis itu sebenarnya adalah kelas, mendefinisikan kelas. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita mendefinisikan kelas, membuat objek, dan kemudian objek-objek tersebut bisa saling mengirimkan pesan-pesan, saling berinteraksi. Everything is an object. Jadi, kita harus membuat objek dari kelas. Ketika kita membuat reference-nya, kita mau mengkoneksikan itu dengan objek yang baru. Sehingga, untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita akan menggunakan keyword new. Keyword new ini maksudnya adalah make me a new one of this object. Jadi, buatlah saya objek dari kelas ini. Contohnya di sini ada kelas bicycle. Kemudian ada my bike, ini adalah nama objek, kemudian sama dengan new adalah keyword, buatlah objek dari kelas bicycle, sehingga akan dibuat my bike, objek dari kelas bicycle. Mari kita lihat Java language. The first Java program. Jadi di sini ada coding public class hello world, kemudian diikuti dengan public static void main string args, kemudian ada system out dot println hello world di situ. Jadi ketika kita mengetikkan kode ini dan kita compile, maka dalam compiler akan mengeluarkan output tulisan berupa hello world. Jadi di sini kita bilang system print out kata hello world. Variable declaration. Untuk menggunakan variabel, maka pertama kali kita perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu variabel yang akan kita gunakan. Sintaksnya adalah kita definisikan terlebih dahulu data type-nya apa, kemudian kita tuliskan variable name. Data type yang dimaksud ini disesuaikan dengan jenis data apa yang ini kita isikan ke dalam variabel tersebut. Agar variabel dapat diberi nilai, maka harus diperhatikan aturan sebagai berikut, yaitu yang pertama, variabel harus sudah dideklarasikan terlebih dahulu
Dan yang kedua, variabel hanya boleh diisi dengan nilai yang sesuai dengan tipe datanya. Ketika kita akan memberikan nama terhadap variabel, maka perlu kita definisikan dan mengikuti aturan-aturan yang di bawah ini. Untuk penulisan variabel atau identifier yang benar adalah diawali dengan huruf, bisa huruf besar atau huruf kecil. Oke. Tidak boleh ada spasi di situ, invalid ya kalau ada spasi. Tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada titik di sini, dan tidak boleh ada garis miring di sini. Oke. Selain dari itu bisa semua. Mendefinisikan kelas. Jadi mendefinisikan kelas dalam Java, kita tinggal menggunakan keyword kelas, kemudian diikuti dengan nama kelas. Nama kelas dari untuk membuat nama kelas biasanya diawali dengan huruf kapital atau uppercase. Oke. Dan tidak boleh dimulai dengan nomor atau digit. Ini adalah keywords atau identifier khusus yang disimpan oleh Java untuk mengendalikan bagaimana program tersebut didefinisikan. Ada beberapa contoh yang ada di dalam tabel berikut ini. Kemudian variable types ada di dalam tabel ini. Jadi untuk tipe data byte, mulai dari -128 sampai 127, kemudian ada integer di situ. Kemudian ada long integer, ada boolean, dan lain sebagainya. Jadi, variabel yang sudah kita definisikan, misalkan dia itu adalah variabel integer, maka value-nya hanya bisa seperti ini. Dan kalau kita definisikan integer, tapi kita tulis value-nya misalkan hello, itu berarti sudah berbeda karena hello itu adalah karakter atau string. Jadi demikian untuk video kuliah pada kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam video kuliah berikutnya. Terima kasih.